Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahimakumullah, besok di hari kiamat kita akan ditanya tentang hartanya. Ammalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana engkau peroleh dan kemana kau belanjakan. Sahabat rahimakumullah, zakat itu mempunyai beberapa makna. Yang pertama, an-nama. Zakat itu tumbuh dan berkembang. Maka kalau zakat itu dilaksanakan dengan semestinya, harta kita akan tumbuh dan berkembang. Bukan hanya untuk yang berzakat saja, tetapi untuk lingkungan sekitar. Yang kedua, at-thaharah. Bersih, suci. Thaharah di sini bermakna kesucian hartanya dan kesucian maknawi, yaitu dengan orang yang berzakat maka dosa-dosa akan diampuni, kesalahan-kesalahan akan dimaafkan. Kemudian yang ketiga, zakat bermakna as-shalah. As-shalah itu baik. Jadi kemaslahatan zakat itu bisa meningkatkan derajat dari kaum fakir bisa terangkat, yang miskin bisa tersantuni, dan seterusnya. Sahabat rahimakumullah, ada 6 syarat tentang zakat. Yang pertama, syarat agar kita bisa melaksanakan zakat dan zakatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah didapat dengan cara yang halal. Min aina iktasabahu. Sebab banyak orang kadang-kadang tidak memperhatikan mana yang halal dan mana yang haram. Kalaulah kita mencari atau mendapatkan dari yang haram, maka ini tidak memenuhi syarat untuk berzakat. Jadi zakat utama adalah dengan cara yang halal. Kemudian yang ketiga, sahabatku rahimakumullah, harta yang kita zakati adalah kepemilikan penuh. Jadi mutlak milik kita. Kemudian kita keluarkan zakatnya. Yang ketiga syaratnya adalah berkembang atau produktif. Baik konkret atau tidak konkret. Jadi barang yang dizakati adalah berkembang. Sahabatku rahimakumullah, kemudian syarat yang keempat ada nisab. Ada batas minimal yang harus dizakati. Seperti emas misalnya. Ketika dia sudah sampai 85 gram, maka dia wajib untuk dizakati. Dan yang kelima, syaratnya adalah melebihi kebutuhan pokok. Dan yang terakhir, dalam kitab fikih diterangkan zakat dikeluarkan kalau memenuhi 1 tahun atau khaul. Sahabatku rahimakumullah, zakat secara etimologi itu mempunyai makna macam-macam. Ada yang bermakna bertambah. Ada yang bermakna pencucian. Bahkan bisa dikatakan dia suci, dia akan subur. Dia bersih, dia berkembang, dan utamanya adalah berkah. Sahabatku rahimakumullah, bertambahnya harta baik di dunia ataupun utamanya nanti di akhirat dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma fataha rajulun baba atiyatin yuridu biha silatan illa zadahu Allah biha kasratan." Ini dalam kitab Sahihul Jami. Sahabatku rahimakumullah, tidaklah seorang membuka pintu sedekah atau pintu menyambung silaturahim kecuali Allah akan menambahkan karunia-Nya kepadanya karena sedekahnya. Sahabatku rahimakumullah, dalam surat At-Taubah ayat 103 yang sering kita dengar, Allah berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat
diharapkan akan bisa membersihkan dan menyucikan mereka. Sahabatku rahimakumullah, hukum zakat itu adalah wajib. Karena zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam. Maka setiap muslim berdasarkan dalil, baik dalam Al-Quran atau dalam hadis, diterangkan. Seperti dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya kepada Allah dalam menjalankan agama yang lurus, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Sahabatku rahimakumullah, dalam hadis misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila." Pada hadis ini jelas bahwa Islam itu dibangun atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji bagi yang mampu. Sahabat rahimakumullah, ada hukuman yang sangat berat bagi orang yang tidak menunaikan zakat. Dia mampu, hartanya sudah sampai nisab, sampai haul, memenuhi syarat yang tadi saya sebutkan, tetapi dia tidak mau berzakat, maka akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang sangat terkenal, sangat viral, akan bahaya orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang menolak zakat, beliau bersabda, "Ma min sahibin dzabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah suffihat lahu safaiha min narin fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannama fa yukwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu kullama baratat u'idat lahu fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah hatta yukdu bainal ibadi fa yura sabiluhu imma ilal jannah wa imma ilan nar." Sahabatku rahimakumullah, dalam hadis ini ditekankan dalam Sahih Muslim, tidaklah seorang yang memiliki emas atau perak yang kemudian tidak menunaikan hak emas dan peraknya, tidak mau berzakat, niscaya kelak pada hari kiamat emas dan perak akan dipanaskan dalam neraka jahanam. Lalu dahi mereka, lambung mereka, dan punggung mereka disetrika dengan emas dan perak yang telah dipanaskan. Setiap kali emas dan perak dingin, maka diulangi lagi hingga suatu hari yang lamanya 50.000 tahun. Hingga Allah Subhanahu wa taala memutuskan balasan untuk hambanya. Hingga seorang bisa melihat jalan membentang di hadapannya, jalan yang menuntun dia ke surga atau ke neraka. Sahabatku rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa ancaman yang sangat keras, bahwa orang yang tidak mau mengeluarkan zakat padahal dia sudah memenuhi syarat, maka besok emasnya, hartanya, dan semuanya akan dipanaskan dan disetrikakan ke dahi, ke lambung, dan ke punggung. Bahkan dalam riwayat lain, sahabatku rahimakumullah, apabila dia mempunyai hewan peternakan, onta, sapi, kambing, dan sebagainya, dia telah memenuhi untuk berzakat tetapi tidak mau berzakat, maka besok untanya, sapinya, atau kambingnya akan menanduknya
dan kemudian tidaklah ada seekor pun yang menginjak-injaknya. Sehingga harta kita besok akan menuntut balas kalau tidak mau disakati. Maka sahabatku rahimakumullah, bahkan hukuman di dunia bagi orang yang tidak mau berzakat ini juga banyak. Bencana, azab, ditahannya hujan, itu bagian dari banyaknya orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Sahabatku rahimakumullah, selanjutnya yang perlu diperhatikan lagi, apabila kita ingin bersungguh-sungguh untuk mengeluarkan zakat, maka hikmahnya banyak sekali. Allah akan memberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dengan zakat, dengan infak, dengan sedekah, Allah akan menaunginya dengan naungan sedekahnya pada hari kiamat. Kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Kemudian sahabatku rahimakumullah, dengan zakat akan membersihkan jiwanya dari kebahilan dan mensucikannya dari sifat-sifat tercela. Bahkan zakat sahabatku rahimakumullah menjadi bukti kemurnian dari akidahnya, bukti ketakwaannya dan bukti ihsannya. Was-shadaqatu burhanan, dan sedekah atau zakat itu akan menjadi bukti keikhlasan dalam bersedekah, dan sedekahnya secara sembunyi juga akan meredam dari amarah Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali-kalilah sahabatku seringlah bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah dengan sembunyi-sembunyi akan memadamkan amarah Allah. Dan sahabatku rahimakumullah, sedekah itu bisa menolak bala. Dawu mardakum bis sadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Yang terakhir sahabatku rahimakumullah, zakat bisa menjadi perisai dari siksaan. Ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Takutlah kepada api neraka meskipun dia bersedekah dengan separuh kurma. Wallahu a'lam bisawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.